Hai, kembali lagi di channel Mike Canvas bareng saya Mike as always. Baru aja beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 15 Oktober, saya itu upload video soal iPad Pro. Yang mau nonton linknya ada di atas ini ya. 3 hari kemudian, di tanggal 18 Oktober 2022, Apple yang tadinya membatalkan Apple eventnya tuh, tadinya kan mereka memang ada rencana mau, biasanya sih Apple event itu di Oktober, September, terus rumornya memang tahun ini di Oktober, tetapi ternyata katanya sih dibatalkan. Jadi kebanyakan dari kita berpikir, oh kayaknya Apple nggak launching apa-apa nih di akhir tahun ini. Tapi ternyata diem-diem tanpa event, Apple merilis iPad generasi ke-10 dan juga iPad Pro generasi ke-6 atau model 2022. Apple mengumumkan iPad Pro 2022 dan juga iPad generasi ke-10. Ada juga sih Apple TV, tapi saya nggak akan bahas karena memang saya akan bahasnya fokus ke device yang memang sering jadi pembahasan utama di channel ini, yaitu iPad. Karena iPad adalah device yang saya rekomendasikan banget untuk menjadi alat drawing yang sangat mumpuni ya buat teman-teman yang memang menggunakan media digital sebagai pilihannya. Ini kalau Apple nggak ngerilisnya bukan iPad sih, saya nggak akan bahas sih. Masalahnya dia ngerilis dua iPad 10 dan juga iPad Pro 2022. Yang kita bahas pertama tentu saja iPad generasi ke-10. Ini produk yang sudah banyak ditunggu-tunggu orang karena terakhir 2021 mereka merilis iPad 9 ya. Dan memang sudah jadi langganan tiap tahun mereka akan selalu merilis the budget iPad series itu di akhir tahun. Produk ini sebenarnya nggak surprise amat juga sih. Bahkan di salah satu video saya pernah memprediksi iPad 10 itu kira-kira bakal kayak gimana. Dan ternyata beberapa prediksi saya tepat, walaupun memang nggak semua. Dan juga mengusung Touch ID di tombol power seperti iPad Air 4 dan iPad Air 5. Yang pertama, iPad 10 ini mengusung chipset A14 Bionic, port Type-C, dan juga layar full tanpa bezel atas dan bawah atau yang biasa kita sebut poni dan dagu ya. Dan juga pindahnya tombol Touch ID ke tombol power seperti iPad Air 4 dan iPad Air 5. Saya akan bahas beberapa hal yang menurut saya keren dan merupakan inovasi yang baru dilakukan oleh Apple, yaitu yang pertama adalah pindahnya kamera depan, kamera front facing itu pindah dari mode portrait menjadi landscape. Jadi di tengah-tengah mode landscape, dan ini memang sebetulnya seharusnya dari dulu begitu Apple. Kalau tablet udah banyak yang begitu ya di luar iPad ya. Bahkan Microsoft Surface juga udah kayak begitu. Karena ketika kita pakai iPad yang ukurannya sekarang makin besar, kita nggak bicara iPad mini ya. iPad mini mungkin teman-teman masih pakainya mode portrait, tapi kalau iPad yang lain-lain itu ukurannya sekarang udah 10 inch ke atas semua. Kita pakainya pasti kebanyakan mode landscape. Nah, kalau mode landscape gini kan kameranya di samping, kalau kita pakai zoom matanya bakal situ terus tuh. Nah, ini adalah sebuah inovasi yang bagus menurut saya dari Apple. Good job. Dan juga hadirnya Magic Keyboard Folio. Dia ada tombol function juga di atas ya, dan juga trackpadnya bisa untuk pinch, swipe. Buat kamu yang sudah terbiasa menggunakan trackpad tentu seneng banget ada Magic Keyboard Folio yang bisa dilepas juga dari folio case-nya, jadi nggak harus selalu nempel gitu ya. Ini cukup bagus keyboardnya, cuman harganya itu $250 ya. Ini kalau menurut saya agak kemahalan sih ya guys. Kecuali memang kamu tuh mau full experience menggunakan Magic Keyboard Folio ini ya, go for it. Kalau saya pribadi, saya lebih memilih beli keyboard Logitech Bluetooth yang harganya jauh di bawah Magic Keyboard Folio ini. iPad generasi ke-10 ini ukuran layarnya juga udah nggak 10,2 inci seperti pendahulu-pendahulunya. iPad 7, 8, 9 itu semua 10,2 inch ya. Tapi sekarang iPad generasi ke-10 layarnya 10,9 inch. Dan ini sama persis dengan iPad Air 4 dan iPad Air 5 ukuran layarnya. Bahkan kalau kita perhatiin specs-nya ini mirip banget dan hampir sama persis dengan iPad Air 4. Bentuknya udah sama,
ada touch ID di tombol power, thin bezel juga, sama-sama stereo speaker kanan kiri dalam kondisi landscape ya. Meskipun bukan 4 speaker ya seperti Pro Series. Lalu bedanya apa dengan iPad Air 4? Ini karena udah mirip banget guys sama iPad Air 4. Bedanya di sini. iPad generasi ke-10 kamera depannya front facingnya itu sudah 12 megapiksel ultra wide, lebih baik daripada iPad Air 4. Tapi sama aja dengan iPad 9 ya, sama-sama 12 megapiksel ultra wide, tapi bedanya sekarang pindah front facingnya ke mode landscape itu di tengah ya. Dan ini keren sih. Dan so pasti sudah mendukung center stage juga ya dengan kamera ultra wide ini ya. Tetapi bedanya dengan iPad Air 4, iPad Air 4 ini sudah laminated display. Color gamutnya juga udah DCI-P3 dan juga support Apple Pencil 2. Yes, iPad 10 sayangnya masih belum support Apple Pencil 2, masih pakai Apple Pencil generasi pertama. Yang ujung portnya itu Lightning. Nah, tapi iPad generasi ke-10 ini portnya itu udah bukan Lightning, tetapi pakai USB Type-C. Nah, gimana dong? Sedangkan pensil generasi pertama itu kan ujungnya Lightning. Kalau mau ngecas gimana? Kalau mau pairing gimana? Cara kita pairing dan charging itu harus menggunakan adapter yang dijual terpisah. Tidak ada di dalam paket penjualan iPad 10. Harganya $9. Teman-teman bisa lihat nih adapternya ini. Ini menurut saya agak aneh adapternya. Adapternya ini nggak seperti adapter Type-C gitu yang kita lihat di Android gitu ya. Yang satunya itu biasanya Type-C-nya male untuk colok ke device. Lalu ujungnya baru female itu untuk USB 3 atau dia mau nanti portnya apalah gitu ya. Tapi ujungnya Type-C-nya tuh male gitu. Jadi tinggal colokin aja ke device-nya. Masalahnya yang dijual sama iPad ini dengan harga $9 adalah dua-duanya female. USB Type-C female, Lightning female. Jadi cara kita menggunakannya adalah iPad dicolokin dulu pakai kabel bawaannya dari iPad-nya, yaitu Type-C to Type-C untuk kabel chargernya. Lalu ujung Type-C-nya ini colokin ke adapternya, lalu baru colokin Apple Pencil-nya. Ribet amat. Ini nggak tahu nih tim desain Apple kenapa mengambil keputusan ini ya. Itu ribet banget tau nggak? Buat saya sih deal breaker ya. A possible deal breaker ini. Buat saya pengguna Apple Pencil 1 itu bertahun-tahun gitu ya. Pemakaian intens itu bisa membuat si Apple Pencil ini sering banget kita cas. Setiap kali kita mau ngecas harus pakai kabel, harus pakai adapter, terus baru pensilnya. Ribet banget sih. Kalau dulu saya tuh begitu udah mau habis saya tinggal colokin langsung, saya taruh sebentar, lalu saya tinggal ngobrol sama teman 10 menit udah full, beres, cabut, gambar lagi. Kalau sekarang harus bawa perintilan ini itu, kabel lah, adapter lah. Kenapa nggak Apple Pencil 2 aja sekalian? Dia tuh sepertinya kalau dia masukin Apple Pencil 2 di iPad generasi ke-10, maka perbedaannya dengan iPad Air itu semakin tidak ada. Jadi orang jadi bingung ya, kok ini persis banget sama iPad Air 4 gitu. Makanya dia tetap kekeh kasih Apple Pencil generasi pertama di iPad generasi 10 ini. Tapi ini kayaknya keputusan yang salah sih. Apple udah merilis harga juga. Jadi harganya base model adalah $450. Nah, ini berbeda dengan semua base model iPad budget generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya selalu harganya sama loh, $329. Kenaikan harga ini saya juga kurang paham. Ini beda harganya kan $120 ya guys. Cukup lumayan loh $120 tuh. Padahal sama, ini dia base modelnya juga 64 GB storage-nya, loncatnya ke 256 GB. Ini feeling saya ya guys ya. Boleh lah ya kita iseng-iseng berspekulasi kan, boleh lah. Dengan harga iPad generasi ke-10 yang setinggi ini, bisa jadi bumerang untuk Apple. Ada potensi Apple bisa menjegal produknya sendiri. Antara orang jadi memilih iPad Air 4 refurbished-nya tapi yang Apple Certified Refurbished ya, itu barangnya sih kalau saya dengar-dengar katanya cukup oke, karena dikeluarin sama Apple sendiri. Atau beli iPad Air 4 yang second. Atau bisa jadi orang langsung mikirnya, daripada saya beli iPad generasi ke-10 kagok ya, saya beli aja langsung iPad Air 5
yang chipsetnya sudah M1, RAM-nya 8 GB dan jelas-jelas secara specs wise gitu ya lebih worth the money gitu loh. Udah support Apple Pencil generasi kedua juga. Magnetic itu kan itu enak banget sih untuk ngecas dan pairing, itu tinggal tempelin. Kalau pindah iPad yang pakai Apple Pencil generasi kedua juga itu tinggal tempelin udah langsung pairing juga. Very easy. Dan juga iPad Air 5 ini harganya bedanya cuma $150. Kalau orang yang ngejar kekuatan komputasi si iPad-nya, ya dia akan ambilnya M1-nya sekalian. Atau ya mungkin iPad 10 ini mungkin aja laku di pasaran karena orang ngerasa, wih ini kayak kelihatannya seperti iPad Pro ya, atau kelihatannya seperti iPad Air ya, tapi harganya lebih murah gitu. Bisa jadi laku loh, bisa jadi laku keras di pasaran. Tapi dengan laku kerasnya iPad 10, maka iPad 9 bisa jadi flop, nggak ada yang beli lagi. Padahal di situs resminya mereka masih jual loh iPad 9. Well, either way, bakal ada produk yang nantinya istilahnya terjegal dengan kehadiran si iPad 10 ini. Jadi strategi diferensiasi produk dan target buyer atau target customer-nya yang dituju sama Apple di line up-nya iPad ini makin bias, makin nggak jelas gitu. Jadi nggak jelas yang mana entry level, yang mana mid range, yang mana flagship gitu. Walaupun kita tahu ya, tentu saja entry level itu the budget iPad. Sedangkan di mid range itu ada iPad Air dan juga iPad mini, itu mid range. Flagshipnya iPad tentu saja iPad Pro, kita tahu lah itu. Tapi makin kesini tuh kayak makin kabur gitu loh. Apakah ini strategi Apple juga, saya juga nggak tahu. Karena gini, kalau kita bilang iPad Pro itu flagship dengan M1 sekarang, dengan apalagi sekarang udah ada M2, tapi dengan hadirnya iPad Air 5 yang chipsetnya juga M1, yang RAM-nya juga 8 GB, dia tuh semakin, yang harusnya mid range nih dia, tapi dia tuh kayak semakin mendekati flagship. Jadi dia kayak masuk ke ranahnya flagship, tapi sebetulnya dia mid range. Makanya ini jadi kayak kabur gitu. Demikian juga dengan hadirnya iPad generasi ke-10 yang sebenarnya dia entry level tuh, low end gitu, tetapi kayak berusaha nimbrung ranahnya mid range dengan adanya layar yang sudah mirip banget dengan iPad Air dan juga fitur-fiturnya semua mirip banget sama iPad Air, ukurannya ukuran iPad Air. Jadi sebenarnya dia entry level atau mid range gitu. Jadi agak kabur juga di situ. Kehadiran dua produk ini sih bikin bingung aja sih. Tapi sebenarnya ya nggak apa-apa kalau Apple mau bikin begitu kan. Yang diuntungkan adalah customer. Kita bisa beli produk-produk mid range. Jadi antara mid range sama entry level sepertinya ada tengah-tengahnya lagi nih, bisa jadi pilihan juga. Jadi so many choices iPad lineup. So kesimpulannya untuk iPad generasi ke-10 ini adalah iPad yang mungkin saya tidak rekomen karena serba kagok aja gitu. Saya paling gemes itu ide ngecas Apple Pencilnya sih. Kalau orang tanya ke saya, ambil jangan iPad generasi ke-10. Saya akan rekomen iPad Air 4 atau iPad Air 5. iPad Air 5 sedikit lebih mahal tetapi lebih worth it dari segi kekuatan dapur pacunya ya. Atau saya akan rekomen iPad 9 yang harganya akan semakin murah. Sekarang aja udah makin murah guys. Dia akan semakin murah dengan hadirnya si iPad generasi ke-10 ini. Masih worth it banget itu iPad 9. Kameranya sama dengan iPad 10 kok. Dan ngecas Apple Pencilnya iPad 9 nggak ribet. iPad generasi ke-10 menurut saya lebih baik kita skip aja. Kita tunggu tahun depan. Apple biasanya sih akan mengeluarkan budget iPad yang baru. Saya nggak tahu apakah namanya nanti iPad 11 atau iPad X1, iPad, I don't know. Tapi iPad yang berikutnya ini akan mengusung teknologi yang lebih baik. Bisa jadi mungkin udah pakai Apple Pencil kedua, siapa tahu. iPad generasi ke-10 ini menurut saya bisa kamu skip seperti iPad generasi ke-7. Tunggu aja iPad generasi ke-11. Apakah iPad 10 kalau gitu nggak layak dibeli? Ya enggak begitu, saya nggak bilang begitu. Kalau kamu benar-benar baru di ekosistemnya Apple, belum pernah punya iPad sama sekali, iPad generasi 10 is a good device to start. Karena ini produk yang menurut saya bagus. Chipsetnya A14 itu udah bagus banget. Mereka sih belum nyebutin RAM-nya ya.
di GSM Arena juga belum disebut, di situs resminya Apple juga mereka nggak nyebut berapa besaran RAM-nya, karena ini masih baru banget, baru beberapa hari gitu ya. Tapi dugaan saya mungkin RAM-nya masih sama dengan iPad generasi 9, yaitu 3 GB. iPad 9 juga lumayan ngebut kok dengan RAM 3 GB. Hampir lupa bahas iPad Pro 2022 yang juga bakal dikenal sebagai iPad Pro generasi ke-6. Secara specs wise, selain peningkatan di chipsetnya, sekarang pakai M2, tapi yang lain-lainnya kurang lebih masih sama ya guys ya dengan iPad Pro generasi kelima. Nah, tapi saya mau nge-highlight satu fitur yang menurut saya sangat menarik dan hal yang keren dari iPad Pro generasi ke-6 ini, yaitu dengan adanya Apple Pencil Hover. Jadi ketika si Apple Pencil berada 12 mm dari layar, Apple Pencil itu sudah bisa di-detect sama si iPad, dan ini membuka peluang untuk hadirnya beberapa inovasi baru seperti bisa menampilkan hasil goresan kuas bahkan sebelum Apple Pencil-nya kena ke layar. Dan juga bisa membesar kecilkan ukuran brush dengan pinch dalam kondisi hovering ini. Ini kayak yang ditampilin di video ini keren banget. Saya sebenarnya excited dengan fitur ini tapi agak malu juga sih. Ini tuh fitur udah sangat lama sebenarnya. Galaxy Note udah pakai fitur ini tuh udah cukup lama. Semua tablet Wacom udah ada nih. Apple kenapa baru sekarang gitu? Harusnya dari generasi Apple Pencil kedua harusnya udah begitu semua. Ya, tapi better late than never lah. Dan juga yang keren dari iPad Pro generasi ke-6 ini adalah dukungan ProRes untuk pengambilan gambar video. ProRes itu simpelnya gini ya, kodek video profesional 10 bit yang sebenarnya cukup makan ruang, cuman Apple somehow bisa bikin kompresinya itu luar biasa efisien supaya nggak makan ruang terlalu banyak ketika kita ngambil menggunakan iPad Pro generasi ke-6 ini. Dan kualitasnya merupakan kualitas standar filmmaking gitu, jadi bukan cuman buat konten-konten vlog gitu ya, nggak usah juga sih. Pakai ProRes ini tuh terlalu overkill sih. Buat mata-mata kita yang casual videographer gini, kita kan bukan professional videographer ya. Mungkin kita juga nggak bisa lihat bedanya ProRes dengan yang biasa gitu. Mungkin kita juga nggak bisa lihat bedanya sih. Buat kita sih MP4 juga udah cukup kan, H264. Dan satu lagi yang bikin saya excited dengan hadirnya si iPad Pro generasi ke-6 ini adalah munculnya aplikasi video editing DaVinci Resolve untuk iPad. Ini bakal head to head sama LumaFusion sih, yang sampai sekarang masih menduduki peringkat menurut saya paling atas dari video editing di iPad ya. Dan juga per tanggal 20 Oktober 2022, jadi baru kemarin banget ini, Blackmagic Design, yaitu perusahaan yang mengeluarkan aplikasi video editing DaVinci Resolve, mengumumkan bahwa mereka memang akan mengeluarkan DaVinci Resolve untuk iPad. Nah, di sini kabar baiknya adalah mereka mengeluarkan aplikasi ini secara gratis, guys. Jadi ada dua tipe, ada yang free version dan juga ada yang berbayarnya. Nah, yang berbayarnya disebutnya tentu DaVinci Resolve Studio. Jadi sama seperti versi PC dan Mac-nya, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Jadi dia belum kasih tahu yang gratis itu fiturnya apa aja dan yang berbayar fiturnya apa aja. Tapi mungkin kedepannya mereka akan update lagi informasinya. Sampai saat ini merupakan kabar baik karena akhirnya kita bisa dapat sebuah aplikasi video editing yang sangat bagus di iPad. Saya cukup excited karena saya bisa ngedit konten-konten channel ini mungkin on the go ya. Hanya menggunakan iPad Pro aja. Segitu dulu video kali ini. Jangan lupa tonton semua video tentang pembahasan iPad yang pernah saya bikin. Linknya ada di deskripsi di bawah, nanti kamu bisa cek, ada beberapa video di sana. Dan jangan lupa kasih komen juga di bawah, menurut kamu akan beli atau enggak iPad generasi ke-10? Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Tulis di komen. Dan juga buat kamu yang sudah pakai iPad Pro dengan chipset M1, apakah kamu tertarik buat buru-buru upgrade ke iPad Pro M2? Let me know in the comment. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.